Sejak awal saya itu kreatif dan sudah biasa berdagang sampai seterusnya. Tapi saya melihat peluang, Pak, dalam penjara itu, ternyata bisa ini. Akhirnya melalui sipir yang awalnya punya kegiatan itu jual beli kue, misalnya, saya nebeng di situ. Sehingga betul-betul sebagai karunia, termasuk saya di dalam penjara pun mampu membiayai anak dan istri, alhamdulillah. Kalau kita menyampaikan suatu dakwah, harus dengan hikmah, dengan kesadaran. Hikmah juga bisa bermakna dengan ilmu. Karena orang sangat baik kalau mendakwakan tidak ada ilmunya. Karena boleh jadi sesuatu yang salah disampaikan itu berakibat fatal. Tidak sembarang saya masuk situ, tapi memang bagian dari takdir saya untuk menjalani kehidupan penjara itu, Pak Oki. Sahabat Uki, hari ini saya sangat berbahagia karena saya bersama dengan seorang sumber yang tidak biasa. Beliau adalah MDL, Ustaz Mukhtar dari Laut. Perlu saya perkenalkan sedikit, karena dalam hidupnya pernah ada satu masa di mana dia harus menjalani kehidupan yang pahit di dalam rutan selama 4 tahun lebih dari hukuman 7 tahun. Karena dia didakwa, dihukum karena dianggap sebagai teroris. Walaupun demikian, dia tetap menganggap bahwa itu tidak benar dilakukan. Maksudnya, dia tidak melakukan hal yang dituduhkan, didakwakan, dan dihukum sebagai teroris. Dia malah tidak tahu apa-apa. Bahwa dia adalah aktivis Islam, pernah menjadi panglima Jundullah. Dia pernah ketua forum umat Islam di Makassar, dan dia juga aktivis yang turun ke jalan sampai menghadirkan ribuan orang. Iya betul, tetapi dia mengaku bukan teroris. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam rutan masa-masa terakhir di dalam penjara? Dia menulis dan membuat buku. Dan hasilnya, buku pertamanya adalah, dalam catatan saya ini, berjudul Sekelumit Hikmah Bom Makassar. Sebuah kisah nyata dari balik sel. Kata pengantarnya, bukan orang Humbar. Kata pengantarnya, Abu Bakar Basir. Saya ulangi, Ustaz Abu Bakar Basir. Dan sekarang, setelah beberapa tahun kejadian itu, sudah ada 3 buku yang dihasilkan. Buku yang kedua adalah Dari Penjara ke Dakwah. Itu sebuah pembuktian cinta. Sebuah pengakuan cinta. Di sini kata pengantarnya Panglima Agus Suryabakti. TNI Mayor Jenderal TNI Agus Suryabakti ketika itu. Dan yang ketiga adalah buku karya Mukhtar dan Laut, MDL ini, Deradikalisasi Penjara, kisah inspiratif dan penuh motivasi. 3 buku yang dihasilkan sampai saat ini. Beberapa tahun di penjara, dia melakukan kontemplasi, kenapa saya mesti di penjara? Apakah karena saya aktivis Islam? Dan dia menuangkan dalam 3 bukunya tersebut. Ada yang menarik satu lagi. Dia di penjara bersama beberapa orang. Dalam catatan saya ada 17 orang yang di penjara. Walaupun menurut Ustaz MDL ini, pelakunya sebenarnya 7 orang.
dan yang ditahan ketika itu 30 orang. Dan yang dibom adalah, ini menjadi menarik juga, karena yang dibom adalah gedung kantor milik orang tua kita, Yusuf Kalla, yaitu NP Haji Kalla, tempat jualan mobil. Dan satu lagi adalah di McD, mall yang juga kita tahu adalah milik beliau, Pak Yusuf Kalla. Dan kejadian itu terjadi pada malam Lebaran. Setelah buka puasa terakhir, besoknya Lebaran. Dan ini sempat menggemparkan seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Itu terjadi 5 Desember 2002. Ya. Dan orang menyebutnya sebagai bom Makassar. Kita akan mengungkapkan semua ini dalam catatan jurnalis Sukriansa. Dan hari ini MDL Ustaz Mukhtar Denlau ada bersama saya. Bagaimana kabar Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah, binikmah. Alhamdulillah, binikmah. Saya kalau Semoga. bertemu dengan Pak Ustaz selalu tersenyum. Karena kalau Pak Ustaz berbicara selalu tersenyum. Membuat hati saya menjadi Masya Allah. tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Pak Ustaz, ini setelah saya menyampaikan prolog tadi, Pak Ustaz, ini kita menghasilkan 3 buku, Pak Ustaz. Betul, betul, Pak. Pak Ustaz MDL. Pertama tentu saya ingin bertanya, mengapa bisa lahir buku pertama dulu ini? Kenapa inspirasinya melahirkan 3 buku? Baik. Mengapa membuat buku lah, kira-kira begitu, Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa di jurnalis. Ini sangat menginspirasi. Pertama, kedua adalah untuk melawan lupa. Pak Oki. Melawan lupa. Melawan lupa. Oke. Bahwa ada keadaan saya tepatnya di tanggal 5 Desember di 2002, itu saya dan beberapa orang ditangkap atau dipenjarakan tanpa dengan perbuatan yang kami lakukan. Karena itu menginspirasi saya dan menulis sudah 3 buku yang saya tulis. Oke, pertama adalah Sekelumit Hikmah Bom Makassar, sebuah kisah nyata dari balik sel. Ini menceritakan bagaimana penangkapan saya, kemudian siapa-siapa yang ditangkap, kemudian apa motifnya, apa kejadian bom Makassar itu, terus yang ketiga siapa-siapa sesungguhnya pelaku bom Makassar itu. Kami jalani Pak. Oke, alhamdulillah, karena putusan saya itu 7 tahun dari tuntutan 10 tahun. Jadi tuntut 10 tahun. 7 tahun kami putusannya, kemudian dijalani 4 tahun 7 bulan. Alhamdulillah, dalam buku pertama juga saya ceritakan bagaimana seorang narapidana ataupun teroris yang bisa membiayai hidup anak dan istrinya dari balik penjara. Okay. Kemudian dari buku pertama juga alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di dalam rutan, termasuk membuat jurnalis, pelatihan jurnalis, dan banyak kegiatan-kegiatan. Sehingga waktu itu tadinya penjara yang begitu sangat susah ya, sangat susah menyemaskan. Penjara itu karena setiap hari hampir saya melihat ketika awal-awal masuk itu, setiap hari hampir ada saya lihat darah, orang dipukul rame-rame ataupun berkelahi. Waktu pertama masuk. Waktu pertama masuk. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kurang lebih 1 bulan penjara itu berubah menjadi setengah pesantren, Pak Uki. Oh, alhamdulillah. Yang ketiga berkelahi, kami ajak untuk bagaimana belajar mengaji bagi orang mengaji, kemudian orang yang beragama lain
masuk juga dalam kegiatan-kegiatan keagamannya, sehingga alhamdulillah tercipta kondisi yang sangat menyenangkan waktu itu. Jarang lagi ada orang yang berkelahi, jarang lagi ada orang yang dimasa, kemudian ya berjalan dengan baik. Karena mendengar ceramahnya Pak Ustaz? Ya, kurang lebih 13 orang itu ada yang habis Quran, ada ustadz, kemudian ada juga guru, sehingga dia bisa skill yang dia milikinya untuk kemudian dia manfaatkan di penjara itu, sehingga alhamdulillah penjara tersulap setengah pesantren. Hari-hari itu kami lalui tidak begitu terasa karena kegiatan-kegiatan yang kami buat bersama dengan sipir-sipir penjara sangat connect. Mulai dari olahraganya, kemudian belajarnya, sampai kemudian salat berjamaahnya, dan memberikan taujihat ataupun ceramah-ceramah agama yang tadinya ya temperatur itu tinggi, kita turunkan, orang yang lemah bisa kita naikkan. Nah, itu salah satu di antaranya kenapa saya mengatakan ini adalah hikmah. Tidak sembarang saya masuk situ, tapi memang bagian dari takdir saya untuk menjalani kehidupan penjara itu, Pak Oki. Sehingga saya alhamdulillah saya bisa tulis di akhir waktu menjelang bebas, sebulan saya menulis, kemudian setelah di luar kami cetak. Masya Allah. Iya. Saya ingat sekali waktu itu Pak Muntar dan Laut membawakan buku saya. Buku tersebut ketika saya memimpin redaksi di Harian Fajar, dan betul. Kami sempat melakukan bedah buku ketika itu. Tahun 2000 berapa itu ya? 2004 Pak. 2017 atau 2008. 2008. 2002 ditahan. Iya, 2007 keluar. 2007 keluar. Di akhir 2007. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini kan buku pertama itu menceritakan soal bagaimana membiayai anak dan istri dari balik jeruji. Bagaimana ceritanya? Di buku pertama dulu kita bahas dulu. Bagaimana? Alhamdulillah. Jadi karena sejak awal saya itu kreatif dan sudah biasa berdagang sampai seterusnya, tapi saya melihat peluang, Pak, dalam penjara itu. Ternyata bisa ini. Akhirnya melalui sipir yang awalnya punya kegiatan itu jual beli kue misalnya, saya nebeng di situ. Nebeng untuk menjualkannya, lalu kemudian saya jual juga kopi namanya kopi morning, kopi Sabah, kahwa Sabah di pagi hari sebelum lonceng berbunyi. Atau Pak Muntar yang bikin? Iya, kami bikin sendiri, alhamdulillah. Tapi kuenya itu dari luar, alhamdulillah. Kemudian termasuk juga kami jual telur setengah matang. Ini yang paling hebat ini, Pak. Ada bisnisnya juga? Ada bisnis di dalam, Masya Allah. Jual telurnya? Karena untuk kesehatan para tahanan, ya. Karena orang minum telur, badannya sehat, sampai seterusnya. Kemudian membuat kerajinan tahanan dari koran, Pak. Masalah koran-koran bakar itu kami buat bingkai, kami buat apa, dan kami yang jual. Alhamdulillah, sehingga betul-betul sebagai karunia, termasuk saya di dalam penjara pun mampu membiayai anak dan istri. Alhamdulillah. Walaupun dalam penjara, Ustaz MDL tetap membiayai. Waktu itu berapa anak? Alhamdulillah waktu itu anak saya 4, Pak. 4. Oh, lumayan juga ya. Masih kecil-kecil ya? Masih kecil waktu itu, masih SD sama. Itu di buku pertama? Di buku pertama, Pak. Buku kedua? Setelah saya keluar dari penjara, alhamdulillah, karena semakin banyak kenalan, semakin banyak murid yang tadinya di dalam penjara kami bina untuk menjadi dai, semakin tersebar luas sampai seterusnya. Sehingga alhamdulillah betul-betul kami manfaatkan setelah keluar dari penjara itu, pertama menghubungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah, bahwa saya sudah bebas, saya tidak punya masalah dengan bangsa dan negara ini, tidak punya masalah dengan siapa saja. Kemudian di tahun itu, Pak Uki, saya buat ini buku dari
penjara Dakwah. dari penjara ke dakwah. Waktu itu juga berkecamuknya suatu persoalan besar di negara ini, sehingga saya membuat namanya Forum Umat Islam Bersatu, Sulsel, PUIB Sulsel, alhamdulillah. Nah, ini buku keduanya, dan yang pengantarnya itu adalah Bapak Legend TNI. Letjen Purnawirawan Agus Bakti. Waktu itu, ya sekarang waktu itu beliau pensiun di Letjen. Ya. Dan semakin banyak, alhamdulillah, sehingga dakwah-dakwah kami ini cepat tersebar. Dengan berdirinya PUIB, pernah kami menggawangi kurang lebih 66 ormas yang ada di Sulsel ini. Nah, ini yang saya katakan, alhamdulillah, satu karunia, karena betul-betul bagaimana saya bisa buktikan bahwa saya mencintai NKRI, negeriku, bangsaku. Kemudian melihat, dan waktu itu gelombang politik begitu keras, termasuk waktu Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama pernah melecehkan satu ayat dalam surah Al-Maidah 551, sehingga kami membuat suatu lembaga Islam yang namanya Forum Umat Islam Bersatu. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Sejak itu PUIB, Forum Umat Islam Bersatu Sulsel, dan itu hari ini masih ada. Ya. Dan Pak Ustaz menjadi apa? Saya sebagai ketua Forum Umat Islam Bersatu Sulsel. Ya, gitu Pak Uki. Jadi ini yang saya tulis ketika itu untuk bagaimana mengkanalisasi daripada persoalan-persoalan keumatan agar dia bisa satu, bagaimana mengarahkan, memberi pemecahan persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi bagaimanapun keadaan kita, apalagi sebagai seorang juru dakwah, maka harus menyampaikan yang hak. Ada satu kaidah yang menarik Pak Uki dalam Islam ini, bahwa pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita menyampaikan suatu dakwah harus dengan hikmah, dengan kesadaran. Hikmah juga bisa bermakna dengan ilmu. Karena orang sangat baik kalau mendakwakan tidak ada ilmunya. Karena boleh jadi sesuatu yang salah disampaikan itu berakibat fatal. Yang kedua, ar-ruju' ilal haq fa huwal wajib. Bahwa kembali kepada kebenaran itu adalah wajib hukumnya. Nah, sebagai bukti kecintaan saya terhadap bangsa dan negara dan terhadap umat ini, sehingga kami pilih jalan dakwah. Dan alhamdulillah kami telah mendirikan juga Dai PUIB. Ya, suatu forum dai di mana dai PUIB ini juga sudah tersebar di masyarakat walaupun tidak sekencang hari ini gitu. Pak Ustadz DL, buku terakhir, Deradikalisasi Penjara, kisah inspiratif dan penuh motivasi. Ini cerita tentang apa nih? Iya, buku ketiga. Alhamdulillah buku ketiga ini saya tulis di musim pandemik. Oke. Musim pandemik. Iya, baru ini yaitu COVID. Tapi saya masih tetap ikutkan penjara karena terinspirasi bagaimana penjara ini harus senantiasa ada solusinya, diperhatikan sampai seterusnya. Dan saya lihat kisahnya ini sangat menarik sekali kalau kita baca buku, khususnya buku ketiga ini, karena saya bicara bagaimana suasana penjara. Bahwa kalau orang di penjara itu sama dengan jam yang tidak berputar. Jam yang tidak terputar? Iya, jam. Jadi berarti tidak ada perubahan waktu itu tidak, hampir tidak ada perubahan waktu. Kenapa itu maksudnya? Ya, karena orang silih berganti tapi keadaannya begitu saja terus masuk. Iya, dan sangat kalau kita baca ini bagaimana suasana penjara itu, pasti kita akan meneteskan air mata tentang penjara itu. Betapa susahnya orang-orang di penjara itu. Dan alhamdulillah buku ketiga ini banyak sekali pengantarnya Pak. Termasuk jadi pengantarnya itu Irjen Pol Dr. Adnas MSc, pernah Kapolda Gorontalo, Wakapolda Sulsel. Kemudian ada juga Pak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua MPR. Kemudian pengantarnya Prof. Asdar Muiz. Tapi yang
paling anu lagi Pak, karena yang pengantar ini dari namanya Pak Brigjen Arif Muhammad Arif Haji, itu adalah Direktur Idensos D88. Brigjen Pol Arif Mahfudi Harto Sik MH. Beliau adalah Direktur Identifikasi dan Sosial Deradikalisasi atau Densus 88 Republik Indonesia. Sangat menarik untuk kita baca memang ini bukunya. Yang kedua, yang ketiga ini yang buku yang ketiga akan mengeluarkan air mata. Iya. Kalau kita baca air mata apa? Ini? Bukan air mata buaya kan? Bukan air mata buaya. Kita, alhamdulillah, iya. Pak Oki, masya Allah. Ya. Kalau buku ketiga ini Ya. karena memang sebuah kisah yang inspiratif bahwa jangan sekali-kali Anda masuk ke dalam penjara kalau tidak ada kesiapan. Nah, Oke, gitu. Sahabat Uki, buku pertama sudah habis. Iya. Dan ada rencana Ustaz MDL Iya. akan mencetak kembali buku pertama. Iya. Buku kedua, ini buku ketiga. Ini sudah habis juga, Pak. Buku kedua sudah habis juga. Habis juga. Nah, kita Mau ya. akan Iya, ini, cetak. tapi siap cetak juga. Iya. buku kedua. Dan ini alhamdulillah sementara sudah dipesan, sudah diambil oleh Densus 88 sebanyak 100. Kemudian Perpustakaan Nasional, Pak. Oke. Sudah ambil 500 sampel. 500 sampel. Iya. Artinya 3 buku ini sudah lahir. Iya. Akan ada buku keempat atau bagaimana? Ada. Ada buku keempat. Ini saya nggak tahu sampai berapa. Dalam waktu dekat. Kami punya 8 jilid. 8 gini. Oh, Khusus panjang untuk ini. bicara ini, tapi ya Oke. kita alhamdulillah. Iya. Sahabat Uki, kita sudah berbicara tentang buku yang dihasilkan bermula dari 4 tahun 7 bulan ditahan. Disitulah lahir kreativitas untuk membuat buku, dan menurut Pak Ustadz akan ada 5 lagi buku dari 3 buku ini. Tentu semua masih ada dalam pikiran Pak Muhtar dan Lau. Kita akan bertemu lagi pada sesi kedua. Kita akan berbicara tentang kejadian bom Makassar.